tidak kalah dengan muridmu satu kali, tapi dua kali tadi ya, berarti Pak Guru 3 kali. Kalau tidak kalah kan menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sombak ada pepatah, tapi apa patah saya menang? Apa sudah pikirkan ini ya? Apa awalnya di? Apabila hidangan sudah dimakan, jangan lupa mengucapkan syukur kepada Yang Kudus. Memang pepatah ini sangat bagus, tapi sayang sekali terputus-putus. Ya, bagus kan? Ya, baguslah ketimbang tidak ada. Allahu Akbar. Allazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah, mata'alallahu bituli hayatihi, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada umur beliau, wa jami'il asatizi wal ustazat, dan seluruh dewan guru-guru baik laki-laki maupun perempuan, dan juga seluruh para siswa dan siswi yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan menjadi hamba Allah yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sayang sekali tidak semua siswa ya yang bisa menghadiri hal-hal yang seperti ini. Padahal tidak setiap hari kita mendapatkan pencerahan ilmu agama. Yang pertama adalah, bukan pantun lagi, isi sudah ya. Ya, ketika beliau berdakwah ke kota Thaif, ya, di situ banyak beliau mendapatkan rintangan ketika menyampaikan ajaran agama Islam ini. Beliau dilempar dengan batu dan kerikil-kerikil. Beliau tidak diterima, ditolak di situ di kota Thaif itu. Ya, tetapi hebatnya beliau, perjuangannya tidak putus asa. Kalau kita tuh sudah 1 hari 2 hari mungkin sudah lari kita ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW dilempar, darah bercucuran dari badan beliau karena dilempar, sehingga beliau pergi di suatu bukit ya untuk berlindung di situ. Melihat hamba Allah yang mulia, maka malaikat langsung turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kalau sekiranya nanti, saking gedaknya malaikat ini melihat hamba Allah yang mulia Nabi Muhammad ini digitu-gitukan oleh mereka, kalau setetes saja darah yang jatuh di tanah ini, kata malaikat itu, maka gunung ini akan saya angkat untuk menghancurkan kota Thaif itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau tidak berani sampai jatuh setetes pun jatuh ke tanah. Beliau usap darah itu supaya tidak jatuh ke tanah. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya adalah ada lagi jatuh, turun lagi malaikat yang kedua. Wahai Muhammad, silahkan kamu pilih gunung yang mana saja kamu sukai. Saya akan angkat embot dia gunung ini. Saya angkat embot dia gunung itu, saya cabut ya, saya tumpahkan kepada kota Thaif yang telah memperlakukan kamu yang tidak senonoh, yang kurang ajar kepadanya. Hebat karena Nabi ini, makanya para malaikat membela beliau. Ya. Nah, apa yang beliau katakan? Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa bukan mencaci maki. Asallahu ayyahruja min sulbihim man ya'budallaha wa la yusrika bihi syai'an. Apa yang beliau katakan? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari sulbihim, tulang rusuk mereka, maksudnya keturunan,
yaitu orang-orang yang menyembah Allah dan tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa beliau, bukan kebencian yang muncul dari hati beliau, malah mendoakan supaya keturunan-keturunan mereka nanti yang akan bakal menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah akan mensekutukannya. Masya Allah, ternyata doa ini menurut para ulama adalah hampir 100% kota Taif itu setelah itu adalah menjadi hamba Allah yang taat, menjadi umat Islam. Sumbangan tadi saya kasih hadiah ya, maka perhatikan ya, bagi yang bisa menjawab, nah saya kasih ya hadiah ya, kalau ada nanti ya di kelantongnya nanti nih ya, hadiah bagi yang bisa menjawab. Maka perhatikan aman Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa? Nah, pinter juga Abu Thalib. Lalu Abu Lahab itu yang mencaci maki, yang melawan beliau. Yang Abu Thalib itu yang selalu membimbing beliau dimanapun berada sebagai ajudan Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau tidak beriman, tapi yakin dari awal kelahiran Nabi itu bahwa memang Nabi Muhammad ini sudah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hidayah itu belum masuk ke dalam hati beliau. Nah, itulah mahalnya hidayah. Tetapi banyak kita yang sudah ada hidayahnya di dalam hati kita, tetapi tidak ada kita yang mengelola, yang memelihara hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Tidak kita bersyukur, hidayah itu mahal. Tidak semua kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kita Masya Allah ya, semuanya kita hidup, diajak sholat pelari ya. Nah, ini kita ya, mudah-mudahan dari peringatan Maulid ini Maulid salah, Isra Mi'raj ini tidak ada lagi yang lari dari mengerjakan sholat. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika istri beliau yang pertama siapa? Siti? Yang perempuan? Nah, pinter Siti Hadijah ini harusnya dicontoh ini bagi perempuan. Siti Hadijah itu bagaimana kesetiaan Siti Hadijah, Sayyidah Hadijah ya. Nah, beliau seluruh harta kekayaannya diserahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjuangkan agama Islam ini. Silahkan Nabi Muhammad, engkau gunakan seluruh harta saya untuk mengembangkan, untuk menyebarkan agama Islam ini. Malah kata Nabi, kata Sayyidah Hadijah ini diperhatikan untuk perempuan. Kalau sekiranya ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada tangga apa jurang di sini, kuku lah bahasa kita ya, ada kuku yang ada sungai yang tidak engkau bisa lalui karena jauh, kata Siti Aisyah, saya akan sanggup menjadi tete di situ. Saya akan mentalap di situ sehingga engkau bisa jalan di situ, kata Nabi. Ini perjuangan Siti Aisyah. Saya akan menjadi tete agar kamu bisa masuk jalan. Hebatnya Siti Aisyah. Ada enggak yang seperti itu cara ini ya? Wasallam itu Siti Hadijah, bayangkan ya. Makanya saking cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Hadijah, walaupun beliau bebalu, hebat kan bebalu beliau, tetapi karena hebatnya ketulusan hatinya mencintai Rasul dan menyerahkan segalanya, maka satu-satunya istri yang tidak pernah beliau poligami, tidak pernah, satu-satunya istri yang tidak pernah dipoligami oleh Nabi Muhammad SAW. Selama beristri dengan Siti Hadijah hanya satu istri beliau. Nah, setelah itu baru Siti Hadijah meninggal, baru beliau kawin dengan istri-istri beliau yang lain. Itu apa? Penghormatan Nabi kepada Sayyidah Hadijah. Maka contoh itu bagi perempuan-perempuan. Kenapa pada ayat ini, jemaah sekalian yang berbahagia, jemaah lah ya, Subhanallazi, ini adalah maha suci Allah yang tidak ada kekurangan di situ dari segala apapun. Maka dalam perjalanan Isra Mi'raj ini pun tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya diawali dengan kata Subhanallazi, maha suci Allah yang terhindar dari segala kekurangan-kekurangan itu.
Dan kata subhanallazi juga menunjukkan bahwa di situ kita dituntut untuk selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Seluruh yang ada di alam ini selalu bertasbih, hanya saja tidak kita dengar. Jangan sangka ini tiupan angin ini tidak bertasbih kepada Allah. Kalau kita dengar mungkin kita akan larat di situ. Apa ini jin ini? Ya, tetapi itulah kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kita diizinkan untuk mendengar ini semua tumbuh-tumbuhan ini. Dari mana dalilnya? Kok enak-enak saja mengatakan begitu tumbuhan bisa bertasbih? Nah, ini ada ceritanya, walaupun tidak di situ disebut tumbuhan, dikias dia di situ, ya. Nah, pada suatu saat Nabi Muhammad SAW perjalan musafir. Beliau melihat dua kubur, dan di dua kubur itu beliau mendapatkan satu pelepah korma. Tahu korma? Dari mana tahu? Tidak pernah ke sana juga ya. Sama namanya saja, tapi tidak pernah kita ke sana. Ya, satu pelepah korma itu dibelah menjadi dua. Perhatikan ya, dibelah menjadi dua. Kemudian belah yang kiri ditancapkan kepada kubur yang kanan. Yang kanan ditancapkan ke kanan, dan yang kiri ditancapkan yang kiri. Kemudian para sahabat yang mengiring beliau pada saat itu heran. Maza fa'alta ya Rasulullah? Apa yang engkau lakukan ya Rasulullah? Bahasa Arab itu, maza fa'alta, apa yang bisa engkau lakukan? Apa yang engkau lakukan ya Rasulullah? Oh, ternyata Nabi Muhammad SAW melihat bahwa di dalam kubur ini, dua kubur ini adalah sedang disiksa, di situ. Beliau itu tembus pandang, bukan kayak kita ya. Nggak lihat di mata kita, di depan mata saja nggak lihat. Kalau beliau itu luar biasa. Pohon korma itulah yang akan mensyafaat, membantunya agar terhindar dari tersiksa kubur. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa mereka disiksa? Tapi membicarakan orang lain. Nah, orang lain bukan orang lain ya. Orang lain ya. Nah, ini sering terjadi adalah di perempuan karena mereka memiliki dua bibir, bukan? Makanya banyak perempuan itu banyak bicara. Nah, ini yang sering terjadi banyak dari kalangan perempuan. Tetapi kalau ada laki-laki yang banyak membicarakan orang lain, berarti dia mulut perempuan di situ. Maka hati-hati, jangan sedikit-dikit membicarakan aib orang lain. Ada jalannya yang begini-gini kok dibicarakan, ya. Nah, ada macam-macam kita, ada yang kekurangan kita masing-masing, ya. Dan ada juga kelebihan kita masing-masing. Nah, kemudian ini yang kita laki-laki, kalau ini, sama-sama juga perempuan. Kenapa yang satu ini disiksa ya Rasulullah? Karena ini adalah dia menek atau kencing, tidak suka membasuh kencing, apalagi yang laki-laki tembok-tembok itu kena dia. Hati-hati. Terus apalagi tidak dinaikkan kencing, celana ini diceret. Nah, nanti terpecik dia kena dengan celananya. Kalau terkena dengan air kencing, maka dia tidak sah di situ. Adalah pantur zakarahu salasan. Pantur artinya diurut tiga kali, karena selang itu kan, kalau dia selang ini ada tersisa di situ, nah tidak sah jadinya sholatnya. Masuk dia tiba-tiba di situ, ya. Panzur zakarahu salasan, diurut dia 3 kali, jangan diamkan saja, nanti kan selang di situ. Selang itu kalau tidak diurut ada sisa-sisa. Nah, sisa itulah yang akan berbahaya nanti, yang mengenai pakaian kita. Dan itulah hikmah kenapa kita disunat. Kalau yang luar Islam tidak disunat, takutnya kelupungnya itu yang menghalangi dia untuk keluar air itu. Kalau diperjalankan itu kan enak itu. Logikanya, kalau saja misalkan apa ini, semut yang kecil itu, kalau kita kan taruh ke kantong,
Kemudian kita pergi ke Mekah berapa menit dia ke situ, berapa jam? Atau setengah dari malam, sebagian malam malah di situ dijelaskan. Karena beliau diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Nah, dalam perjalanan ini ada 3 makhluk Allah yang naik ke Sidratul Muntaha. Ada yang tahu siapa-siapa yang naik di situ? Hah? Yang menemani beliau tidak sendirian, beliau itu adalah terambil dari Al-Quran. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat yakhtafu absarahum, menyambar mata-mata mereka. Nah, buruk itu adalah terambil dari kata barqa, yaitu kilat, secepat kilat di situ. Nah, kalau kita, kenapa mereka orang-orang Yahudi waktu itu yang ada di dalamnya Abu Jahal tidak percaya? Karena dia tidak pernah sekolah SMK. Ya, Abu Jahal itu dia tidak percaya karena dia tidak pernah sekolah SMK. Kalau sudah dia ke sekolah SMK, apalagi disembah bisa dia. Artinya tidak terlalu mengherankan dia. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu di samping adalah yang akan memahaminya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa dideteksi dengan ilmu pengetahuan saat ini. Contohnya adalah berapa kecepatan cahaya yang fisika. Kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per detik. Per detik, bayangkan. Kalau asra bi'aqli ilal Makkah ilal Al-Aqsa, itu adalah, kalau kita tanya orang yang pernah haji, itu jaraknya 1.500. Tak bisa kita tanya Pak Guru karena tidak ada yang haji di sini. Ya, mudah-mudahan ada kita yang haji ya. Tidak ada guru kita yang haji, masya Allah di sini ya. Nah, orang-orang yang haji itu mengatakan bahwa jarak antara Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di situ adalah 1.500 km. Kalau kecepatan cahayanya 3.300 km per detik, ini bukan jam. Tidak sampai mata ini berkedip sudah sampai di situ. Cepat kilat orang langsung di situ ke Sidratul Muntaha. Maka sebenarnya kalau orang-orang yang pernah belajar fisika di sini tidak heran dengan itu. Artinya tidak hanya keimanan yang berjalan, juga otak mampu mencerna di situ. Ya. Hanya detik yang berjalan di situ. Ya. Nah, inilah juga, tetapi yang paling pokok adalah tentang perjalanan Isra Mi'raj itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua perintah Allah itu bisa diakal-akalin. Ya. Jangan memain akal terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua perintah Allah itu bisa masuk ke dalam akal kita. Contohnya apa? Selain dari Isra Mi'raj. Ada yang bisa nyontohkan? Tidak ada, saya aja yang bisa berarti. Nah, yang bisa, contohnya adalah contoh sederhana yang bisa kita lakukan saat ini. Tahu kencing? Kencing itu najis atau suci? Najis. Kalau kita basuh dengan tisu, apa sah dia sholat kita? Nah, tidak sah kalau dibasuh dengan tisu, tidak sah karena airnya masih di situ, zatnya masih di situ. Kemudian selanjutnya, sebagai bahan perbandingannya, tahu mani? Oh, semua tahu mani ya? Air mani tahu semua, apalagi Pak gurunya sudah hafal dia dengan air mani. Air mani itu suci atau najis? Ya, kok ada yang najis? Air mani itu suci. Kalau kita bawa sholat, bekasnya bisa nggak di situ? Bisa karena dia Tetapi kalau masalah adab nggak, masa yang kotor kita yang sudah bekas itu kita pakai. Tetapi hal beda dengan adab dengan kebolehannya. Kemudian kalau mani itu mensucinya dengan apa? Nah, pintar siapa itu? Dia mandi wajib di situ. Coba kita pikirkan dulu, di otak kita ini. Kalau air kencing yang najis, yang sedikit itu air kencing yang najis, kok hanya bisa dibasuh baru dia suci, dibasuh dihilangkan. Kok air mani yang suci kenapa harus mandi di situ?
Seharusnya air mandi kencing itu tidak air mandi tidak perlu kita mandi kan sudah cuci di situ. Kenapa kita harus mandi? Hah? Apa agak coba agak? Sedangkan air kencing ini yang najis di air kencing itu, kok hanya pembasuhnya dengan mengusap satu membasuh sudah menghilangkan najisnya di situ, memupuknya ya. Nah, tetapi kalau hal yang suci kok kita disuruh mandi di situ? Apa ini ya? Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa dimasukkan ke dalam akal. Ada di situ disinilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya kencing disuruh kita, setiap kencing mandi kompal kita dengan air itu. Ya, Pak Masuri setiap di sekolah 3 kali 4 kali dia kencing. Kalau dia 4 kali kencing, maka mandi kompal Pak Masuri di situ. Ya, putih sekali, tidak seperti ini, lebih putih jernih mengkilat. Ya, nah termasuk juga Pak Mu'al di situ kalau syariatnya kencing kemudian disuruh mandi, tidak ada yang bulat di sini, semua putih semua. Nah, tapi disitulah kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya air mandi yang kita mandi karena tidak setiap hari dia keluar, tidak setiap saat dia keluar, kan tak apa-apa di situ kita mandi, kan? Nah, di sini dia otak kita itu main, ya. Nah, tidak semua perintah Allah itu adalah bisa kita masukkan ke dalam akal kita, ya Pak? Ya, kan pinter ini, paham semua. Nah, itulah ya. Nah, kemudian selanjutnya masih ya. Nah, inilah keberkahan kita memperingati Isra Mi'raj. Tidak ada panas, alhamdulillah. Kalau panas mungkin saya juga tidak tahan di sini. Tapi tidak. Ini intinya belum kita masih kisahnya ya, belum kita ya. Siapa yang lebih ma'rifat dari Nabi? Siapa yang lebih hakikat dari Nabi? Siapa yang lebih ma'rifat dari Nabi? Kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buat dosa, kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat 5 waktu. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat, dan itu pun berjamaah, tidak pernah sendirian di dalam riwayat tersebut. Hatta dalam perang beliau selalu melakukan sholat di situ. Kok ada di antara kita tuh silahkan sholat, ini kan syariat. Kita kan sudah derajat saya hakikat, ini marifat. Hebat sekali dia, dari mana dia dapat ilmu itu? Tidak ada orang yang Nabi saja yang maksum. Malah diceritakan bahwa ya betar bengkak kaki beliau berdiri karena selamanya berdiri membaca ayat Quran ketika sholat, karena beliau nikmat sholat itu. Sehingga kok Nabi ketemu Siti Aisyah mengatakan, ya Nabi, kenapa kok engkau sholat seperti ini ya, padahal kamu sudah masum, sudah dipelihara, sudah tidak punya dosa, kok sholatnya sampai bengkak kakinya? Apa yang beliau jawab? Apalah akunu abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur, kata Nabi. Maka saya sholat seperti ini sebagai bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya sudah diampuni dosa-dosanya. Nah, kita yang tidak ada jaminan untuk masuk surga kok mau-maunya tuh. Gimana kita ini ya? Kok tidak ada jaminan? Siapa yang menjamin kalian? Saya sendiri tidak berani menjamin diri saya sendiri bahwa saya wajib masuk surga itu. Ya, tidak berani saya menjamin diri saya. Ya, tetapi kita mudah berharap pada Allah dengan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya bagi orang-orang yang taat. Sudah dipersiapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang taat itu adalah jannatul firdaus nuzula khalidina biha abada, surga firdaus yang kita kekal di dalamnya. Masya Allah ya. Maka jangan sekali-kali kita ini disuruh sholat kok lari. Gimana ini? Hamba Allah kok begini ya. Berapa loh kalau kita hitung nikmat-nikmat Allah kepada kita, tidak pantas kita melakukan seperti itu. Innani anallah, kata Allah.
Ini memperkenalkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, maka sembahlah saya. Ini perintah Allah ini. Sembahlah saya. Fasolli lizikri, maka sholatlah kalian untuk mengingat aku. Allah langsung memerintahkan kita sholat nih. Kok aneh kita, kok sholat gak wajib maksud. Ya cukup sudah dengan hati, gimana hati kok sholat ini? Tidak cukup dengan hati, sholat itu harus bil arkan, dengan anggota badan. Nabi sudah mencontohkan kepada kita ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, maka sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Kok aneh kita, kok hati yang sholat ini? Tidak hati aja, tetapi seluruh anggota. Barakna haulahu, yang Allah sudah berikan. Barakna artinya diberkahi tempat itu, Baitul Maqdis di situ ya. Barakna haulahu linuriyahu min ayatinya, untuk saya perlihatkan kekuasaan saya kepada Allah. Pada linuriyahu artinya memperlihatkan, ayatina kekuasaan kami. Apa lanjutannya? Innahu huwas-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka dengan pelajaran dari surah Mi'raj ini, tidak ada alasan kita lagi untuk berani meninggalkan sholat, karena sholat adalah perintah yang mulia yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, karena kering sudah nih ya. Sudah kering tenggorokan, airnya di bawah ya. Ya kita akhiri ya dengan pertanyaan. Ya, belum ya. Dalam perjalanan surah Mi'raj, kita masuk ke soal begini. Perhatikan ya. Ada yang awalnya 50 rakaat, beliau rega di situ. Ya, 55. Yang pertama di situ adalah Nabi Ibrahim di paling atas, tingkatan atas. Yang paling bawah adalah Nabi Adam. Kalau Nabi Ibrahim ditanya, ya enggak apa-apalah. Karena Nabi Ibrahim tidak banyak omong beliau, Nabi Ibrahim. Tetapi yang sering banyak memprotes adalah Nabi Musa. Aduh, ini gimana Nabi Muhammad? Saya saja, umat saya yang ganteng-ganteng, yang besar-besar, badannya panjang. Nabi Musa itu tidak mampu dia kalau 50. Coba naik ke sana, minta lagi ke Allah untuk diturunkan. Naik lagi Nabi Muhammad, diturunkan 5 menjadi 45. Nah inilah apa yang kita ambil dari pelajaran ini. Sebelum selanjutnya adalah bahwa walaupun Nabi sebagai apa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya atau ketuanya para nabi dan rasul, tapi mau diperintahkan oleh bawahannya. Nabi Musa itu bawahan Nabi, walaupun Nabi telat lahirnya, di belakang kan lahir di belakang, tampil di situ. Nabi, silakan Nabi Musa, Nabi Muhammad naik lagi, turun lagi Nabi ke sana kemari, akhirnya sampai, kalau kita senakan mari semakin diceritakan ada nama tadinya. Nah cukup, jadi sehingga 5 lah akhirnya. Nah itu pun lagi Nabi Musa, aduh 5 itu masih berat. Lah ya aku semua dengan Nabi hadiahnya ya. Nah dari perjalanan surah Mi'raj tadi, berapa kali Nabi Muhammad SAW naik, nurun naik itu berapa kali? Ya angkat tangan, jangan sambil-sambil. Apa? 45 kali. Berapa kali Nabi naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan 5 itu? Angkat dulu, beragak itu berapa? John di mana ini? Kok baru mininya? Berapa kali nih? Udah ada yang dapat hadiah kalau begini nih. Aduh, sedang diperhatikan tadi, coba gimana matematikanya ini ya? Ya, kan turun 5. Siapa itu? Nah, Awaludin 9 kali. Ayo kiri.
Ayo. Nah, 9 kali sebab 5 turun 5. Berapa? Terima saja berapa, tidak tahu saya jumlahnya di sini. Ya karena tidak pernah saya hitung ya. Yang kecil atau besar terserah ya. Ya, silakan ya. Nah, ya, tidak tahu saya berapa itu ya. Ya, berapa ya? Ya mudah-mudahan ini berkah itu, jangan dimainkan ya. Ya. Hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.